حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wasyuhada was solihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din min masyariqil ardi wa magharibiha bi barriha wa bahriha ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhalallahu bi fahmihi syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala alaihi salatu wassalam tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Itu hadisnya ya. Sudah ketemu bacanya ya. Halaman 37 udah ketemu ya. Halaman 37 yaitu lebih dekat ke bawah daripada dari atas. Yaitu yang berbunyi tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Baris ke bawah, dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14. Baris ke-14 dari bawah.
berbunyi tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Artinya apa? Wa qala, dan telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu, bertobatlah kamu. Bertobat itu beristighfar, ya, bertobat. Ilallahi, kepada Allah, seperti Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu kalimat-kalimat tobat, kalimat-kalimat istighfar. Ya, senantiasa kita dianjurkan mengucapkan itu. Fa inni, karena bahwasanya aku, atubu ilaihi, bertobat kepada Allah, kulla yaumin, tiap-tiap hari, mi'ata marratin, 100 kali. Nabi aja tiap hari bertobat 100 kali. Istighfar Nabi. Rawahu Syekhani, telah meriwayatkan Tuan Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ibni Umar bin Al-Khattab, dari Ibni Umar bin Khattab. Wa zakara, dan menuturkan Rasul al-mi'ata dengan kalimat mi'ah, 100. Jadi Rasul katakan tiap hari beliau ini bertobat atau beristighfar, ya, senantiasa 100 kali tiap hari. Kenapa beliau katakan 100? Adalah litaksiri, karena banyaknya atau seringnya istighfar. La litahdidi, bukan untuk membatasi hanya 100, bukan. Jadi bukan berarti udah 100 udah ya udah, bukan. Litaksiri, karena banyaknya sampai disebutkan 100 kali. Ya sudah 100 kali terus, lagi, tobat lagi, istighfar lagi. La litahdid, bukan untuk terbatas 100. Nah, kalau untuk kita 100 itu biasanya litahdid, kita bilang dibatasi. Sebab apa? Melatih. Padahal Rasul nggak berhenti, banyak istighfar terus. Lebih dari 100, lebih. Ya, lebih daripada 100. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berapa? Sholat dah 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kalimat taubat juga, kalimat istighfar yang kita ucapkan. Jangan sampai kita belum istighfar udah bangun berangkat dari selesai sholat. Istighfar dulu kepada Allah. Bahkan kalau bisa istighfarnya itu di dalam sujud yang terakhir. Ya, dalam sujud yang terakhir. Banyakin istighfar tuh. Di dalam sujud terakhir kita sholat, kita lamain tuh sujudnya. Yang pertama, istighfar kita banyak lalai di dalam sholat kita, minta maaf kepada Allah sebelum salam, sebelum berakhir sholat kita. Minta maaf apa? Sholat kita banyak gak khusyuk, banyak terganggu, pikiran kemana-mana. Itu salah, itu dosa. Jadi cacat sholat kita tuh. Karena apa? Di dalam sholat kita tidak khusyuk sepenuhnya, banyak kekurangan khusyuknya. Kadang-kadang lagi sholat
ingat kunci yang hilang, ya kan? Iya benar tuh kunci tadi cari-cari, ingat tuh lagi sholat itu kan mengganggu itu, mengganggu. Lebih-lebih lagi sholat, ingat ternyata sebetulnya wudunya udah batal tadi, lah parah bener itu, ya. Ya. Dia ingat di dalam sholatnya itu, pantas wudu saya batal, kok saya sholat aja nih, umpamanya, itu ya harus berhenti. Padahal dari usolnya dia yakin benar tuh sholatnya. Begitu sholat dikasih ingat sama setan, kamu tadi batal tuh, sebab apa? Sengaja tadi kentut ditahan-tahan gitu kan. Sebab malas wudu, padahal kita disunahkan tajdidul wudu, memperbarui wudu setiap sholat. Sholat fardu, umpamanya habis sholat maghrib kita kan nunggu isya nih, sebetulnya belum batal kita tadarus, kita apa di masjid, kita itikaf, ya. Kemudian datang waktu isya, disunahkan kita wudu lagi walaupun masih punya wudu. Itu namanya memperbaharui wudu kita supaya lebih bagus wudu kita, ya. Tajdidul wudu. Nah sekarang malas kita wudu sebab merasa masih ada, ya nggak apa-apa, sebab wudunya tadi yang kedua kali adalah hukumnya sunnah. Ya, sebab apa? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Tapi untuk lebih bagus adalah wudu lagi. Kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu, jangan. Apalagi kalau kita wudu lagi malah jadi apa? Ketinggalan berjemaah. Jangan, biarin aja dah wudu yang pertama. Yang tadi ya. Jadi Rasulullah mengatakan dia setiap hari bertobat atau beristighfar 100 kali, bukan membatasi cuma 100. Akan tetapi karena saking banyaknya atau saking seringnya Rasulullah bertobat atau beristighfar. Ya. Tadi saya cerita lagi sujud yang terakhir tuh, istighfar kita. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, jadi boleh kita lanjutkan dengan istighfar tuh di dalam sujud juga. Yang pertama sujud kita tadi saya katakan istighfar daripada kekurangan khusyuk di dalam sholat kita. Ya Allah maafkanlah saya sholat gak khusyuk tadi. Banyak ingat ini ingat itu. Apalagi kalau lagi banyak urusan. Ya banyak masalah, udah ada salah, susah banget khusyuk. Takbirnya juga berkali-kali Allah, ya terus Allah, ya. Aduh, mau nyambung susah banget, mau kontak dengan Allah susah benar. Dari takbirnya, kayaknya dianjurkan kita adalah mengucapkan talafuz niat, dianjurkan itu. Ya, melafaz niat dengan lafaz usolli fardhus subhi umpamanya. Itu liyu'awinu lisanul qalba, agar lidah kita bisa menolong khusyuknya hati. Kalau diucapkan, kalau nggak diucapkan kadang-kadang melayang-layang kemana tuh. Seperti kita zikir, baca ini, baca itu diucapkan lebih afdal. Yang kedua, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari pada sholat kita itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di dalam sujud kita, ya Allah, pertama istighfar kekurangan atau cacatnya sholat kita itu dengan kurang khusyuk. Dan yang terakhir, semoga kau terima sholatku ini ya Allah. Ya, ingat segala kekurangannya dalam sholat kita. Baru kita duduk tasyahud Allahu Akbar. Biasanya pada sujud yang terakhir. Sebab apa? Sholat orang
Wah, saya ngomongin tentang sholat diterima tenggamnya banyak lagi dah ya, saya terusin. Soalnya kalau sholatnya bagus akan diterima oleh Allah langsung dan dia berterima kasih kepada kita. Tapi kalau sholatnya jelek ditolak oleh Allah. Kalau ditolak oleh Allah nanti dia ngancem sama yang sholat. Nah, dia bukan nemenin kita, menghibur kita di dalam kubur, tapi nyiksa kita tuh sholat kita. Kalau sholat kita nggak beres, ditolak oleh Allah, datang dia dengan rupa yang jelek. Sebab apa? Sholat kita jadikan asal-asalan. Bacaannya asal-asalan, khusyunya asal-asalan, tomakninanya juga asal-asalan. Sehingga jelek nilainya, nggak bagus tuh sholat kita. Apalagi bacaannya, ya. Ditolak oleh Allah, maka nanti dia di alam kubur bukan yang bela-belain kita, tetapi dia menyiksa kita. Nauzubillah min. Bagaimana mereka yang nggak sholat? Nah, datanglah ajab. Ya, hewan-hewan besar, hewan-hewan buas yang akan menerkam dia, yang akan menyiksa dia. Ya, tetapi sholat aja kalau ditolak oleh Allah bisa nyiksa kita, apalagi yang nggak sholat. Nauzubillah min dzalik. Itulah maka dilatih dari sekarang sholat yang bagus dengan bacaan yang bagus dari masih santri. Nanti udah jadi ustadz, jadi kiai, sholatnya bagus, tertib, ya. Biasakan baca surah-surah yang bagus seperti tadi. Ini kita harus bertobat. Jadi makna bertobat ternyata banyak dosa kita. Seperti Rasul aja 100 kali dia bilang, bukan membatasi hanya 100, tetapi saking banyaknya istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La litahdid, bukan untuk membatasi. Wa taubatul awami minaz zunubi, dan taubatnya orang-orang awam. Orang awam itu orang awam ya, ngerti orang awam ya? Paham nggak kalau orang awam? Orang yang kurang punya ilmu agama, orang awam. Awam itu dari umum. Umum itu umumnya manusia itu adalah awam. Ya, umumnya manusia. Jadi salatnya umum manusia itu, ya, taubatnya umumnya manusia itu adalah minaz dzunub. Dari karena merasa banyak punya dosa. Begitu. Jadi apalagi kalau udah bergelimang dosa, waduh udah banyak, baru dia sadar, baru dia insaf. Istighfar dia banyak-banyak. Sebab apa? Terbayang dosanya yang begitu banyak. Dari macam-macam dosa. Dari sekecil-kecilnya dosa sampai pada besar-besarnya dosa. Banyak meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, boro-boro wiridan yang sunah-sunah, zikir yang sunah-sunah, yang fardu aja banyak ditinggalkannya. Subhanallah, ya, dari dosa-dosa. Nah, ini adalah tobatnya orang awam. Biasanya bertobat karena punya dosa. Sehingga kalau mereka rajin sholat, rajin ibadat, merasa nggak punya dosa. Ini orang awam, ibadahnya orang awam. Padahal dosa masih banyak buat orang khawas. Nah, di sini wa taubatul khawas, sedangkan taubatnya orang-orang istimewa, orang-orang berilmu, golongan intelektual di dalam keagamaan, ya, para ulama, para kiai, para ustadz, orang-orang soleh, taubatnya itu bukan karena dia punya dosa yang dia lakukan dari macam-macam maksiat, bukan. Tetapi dia bertobat min ghaflatil qulub, dari lalainya dia punya hati. Lalai hati dia. Lalai kenapa? Lalai hatinya nggak ingat zikir, ya, nggak ingat tasbih, nggak ingat takbir. Nah, kadang-kadang tahlil mah tahlil, zikir mah zikir, tapi hatinya kemana-mana. Hatinya kemana-mana, lalai.
Sebegitu juga sholat. Sholatnya mau bagus, kelihatannya panjangnya tuh, bacaannya bagus, ini itunya bagus, tapi hatinya melayang-layang kemana-mana. Nah ini taubatnya orang-orang yang udah ahli ibadah, yang ibadahnya udah cakep. Dari kelalaian dia bertobat kepada Allah, mohon ampun ya Allah, benar aku sholat rajin, bahkan semalaman berapa puluh rakaat saya lakukan. Diakhiri dengan sholat witir pamanya. Tapi banyak gak khusyuk ya Rabb, ketika sholat itu ingatnya macam-macam ya Rabb. Apalagi sholat di siang hari yang saya lakukan. Dari sholat subuhnya, dari sholat zuhurnya, kadang-kadang pikiran kemana-mana. Banyak kurang khusyuk. Nah ini adalah tobatnya orang yang sudah ahli ibadah. Makanya tadi saya bilang, kalau orang yang sudah khawas, itu tobatnya bukan karena dia banyak merasa punya dosa yang berat. Seperti kita umpamanya. Pasti kita buat maksiat, kaki kita melangkah untuk maksiat. Makanan kita, makanan yang haram, kita membuat aja. Yang penting perut gua kenyang. Yang penting makan. Berobat begitu juga, masa bodoh, mau musyrik, mau haram kayak mau apa, yang penting gua sehat. Begitu. Begitu juga makan, tanpa mengucapkan bismillah. Kadang-kadang mengucapkan bismillah juga, padahal makanannya haram. Masya Allah, disembarangin tuh agama. Itu buat orang-orang yang awam. Tapi orang-orang ahli agama, bukan karena maksiat itu, tetapi dia banyak lalainya. Lalainya hatinya tidak kontak kepada Allah. Tapi kalau udah orang-orang khawas, dia menginginkan hatinya senantiasa zikir, walaupun mulutnya udah nggak zikir, tetapi hatinya zikir terus. Namanya zikir khofi. Di mana-mana ingat dengan Allah. Kapan saja, di mana saja, Allah, Allah, Allah ada pada dirinya. Ya, inilah sifat-sifat orang mukmin. Jadi ada tingkat-tingkatan iman, tingkatan awam, tingkatan khawas. Ya, begitu caranya. Minal ghaflatil qulub, daripada kelalaian hatinya, daripada ingat pada Allah. Ya. Nah sekarang bagaimana? Ada khawasul khawas, orang yang istimewa. Orang istimewa nih mah, udah ahli ibadah juga, udah berusaha benar khusyuk, dia punya sholat, masih istighfar juga, dituntut sering banyak istighfar. Kenapa? Mimma siwal mahbub fataubati kulli abdin bihasabihi. Ya, jadi dia mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah karena melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Tuh, yang tidak dicintai aja oleh Allah udah bertobat dia. Seperti perbuatan yang makruh, apalagi yang haram. Yang makruh aja yang udah nggak dicintai oleh Allah, dia bertobat, ya Rabbi ya Tuhan kami, saya melakukan yang makruh ini, sedangkan itu aku lakukan tapi kau benci, maafkan aku ya Allah. Nah ini orang udah benar-benar istimewa, sebab kelakuan dia, ibadat dia, kerjaan dia masih berani melakukan. Ya sebetulnya dia udah ibadah benar-benar, tapi masih melakukan perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah. Bukan diharamkan, tapi bukan juga dilarang terus, dosa besar bukan. Tapi hanya sekedar yang tidak dicintai oleh Allah. Dia juga mohon maaf. Ya, perbuatan-perbuatan yang makruh dia lakukan. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang disunahkan oleh Rasul, padahal kita ada waktu, kita nggak lakukan. Itu adalah perbuatan yang tidak terpuji di hadapan Allah. Meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, itu hukumnya makruh. Ya, oleh karena itu kelompok manusia itu ada 3 kelompok. Kelompok awam, ya, kelompok orang umum. Nah ini orang beriman, ini beriman. Apalagi yang nggak beriman, yang beriman aja kelompok awam.
Kalau khawas ya khusus, dan khawasul khawas istimewa. Sama dengan puasanya orang, ada 3 tingkatan. Ya, puasa awam, puasa khawas, dan puasa khawasul khawas yang teristimewa. Jadi mereka itu bertobat juga, banyak tobatnya. Dari apa? Dari perbuatan itu. Perbuatan dia yang tidak terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kita harus banyak melakukan yang dicintai oleh Allah. Ya, harus melakukan yang dicintai oleh Allah. Bagaimana yang dicintai oleh Allah? Lakukanlah sunnah-sunnah Rasul. Ya, perintah-perintah Rasul itu kita lakukan, nanti kita akan dapat kecintaan Allah. Tidak cukup kita hanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah yang wajib-wajib, sedangkan perintah Rasul kita tinggalkan, tidak akan dapat cintaan Allah. Allah belum cinta sama kita. Ya, oleh karena itu Allah sendiri berfirman ya di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum." Katakanlah wahai Rasul. Ya, siapa Rasul di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu. Jika Anda memang ya tuhibbuna, qul in kuntum tuhibbunallah, ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Bukan saja yang rukun-rukun, yang wajib-wajib, tetapi juga yang sunnah-sunnah. Ikutin yang aku perintahkan, yang aku lakukan, tiru semuanya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan jatuh cinta kepadamu kalau mau melakukan selain daripada rukun dan wajib, juga yang sunnah untuk mendapatkan cinta. Ya, jadi kita lengkapin tuh ibadah kita dengan yang baik-baik. Ya, jangan hanya sekadar menunaikan kewajiban, terserah mau diterima kayak kagak kayak, yang penting kewajiban kita udah kelaksanakan. Jangan. Itu namanya udah pasif itu, yang begitu-gitu udah, wah yang begini sih yang nggak punya harapan ini, kayaknya asal-asalan aja. Oleh karena itu banyak ditolak. Ya, kita sendiri ingin mendapatkan cinta seseorang, pasti kita juga harus melakukan segala sesuatu yang dicintai olehnya. Kalau kita lakukan yang dicintai olehnya, maka niscaya dia nanti akan jatuh cinta kepada kita. Begitulah kira-kira, ya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang ya yang sudah khawasul khawas, bukan karena dia terlalu banyak dosa, tetapi karena banyak melakukan hal-hal yang kurang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bertobatnya. Jadi supaya hidupnya bukan hanya taat pada Allah, tetapi juga taat pada Rasul dengan melakukan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sholat kita tidak cukup yang fardu-fardu aja, yang sunnah-sunnah qobliyah ba'diyah kita lakukan. Walaupun itu hanya sekedar perintah Rasul, umpamanya zikir, tahlil, doa, tasbih, tahmid, takbir yang kita ucapkan 33 kali itu setiap pada sholat, itu jangan ditinggalkan. Walaupun itu sunnah Rasul. Sebab apa? Kita pengen dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi semacam ini taklim. Ya. Sebagai taklim ini banyak banget keuntungan kita kalau taklim kita ikutin. Subhanallah, keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Betapa banyak. Cuman sayang dari kita masih banyak awam tentang itu, sehingga meremehkan hal semacam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan kepada saudara-saudara kita semua, ya, yang ada di lingkungan kita maupun yang jauh. Semoga mereka gemar selain melaksanakan yang fardu, yang rukun, tetapi juga yang sunnah-sunnah dilakukannya, sehingga nanti insya Allah taufik dan hidayah melimpah kepadanya, keberkahan dalam hidupnya, kemudahan dalam segala urusannya, Allah akan jamin semuanya. Ya,
Yang penting kita ingin hidup ini dicintai oleh Allah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah. Katanya pengen kalau meninggal masuk surga. Ya usahakan dari sekarang. Kecintaan Allah dulu, dari ridho Allah sama kita tempuh. Bagaimana nih perbuatan kita yang diridhoi oleh Allah? Ya, apa aja yang harus kita lakukan? Itu ya, bersihkan hati kita dari rasa penyakit hati. Ya, orang kan kadang-kadang bisa jadi kesel kepada seseorang karena luka dari ucapannya. Itu harus diobatin itu. Jika kesel sama orang itu ada gitu, itu harus diobatin, dihilangin itu. Masya Allah, hilangkan dulu itu rasa dengki, rasa hasud, rasa sombong, ya, rasa sakit hati, ada. Maka kita tinggalkan. Orang tuh semuanya sama aja. Kita juga mungkin begitu juga dianggap oleh orang lain. Jangan kita menilai kita yang terbaik, jangan. Sebab penilaian orang macam-macam. Makanya kita berusaha terus membahagiakan manusia, hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Jangan ada hati kita ya yang kira-kira membuat benci hati kita kepada seorang, itu kita buang jauh-jauh. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak-anakku sekalian, santri ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fataubatu kulli abdin bihasabihi. Taubatnya setiap hamba itu tergantung dia punya hal. Ya. Jadi dia tingkatan dia. Kalau tingkatan khawas ya taubatnya daripada hal-hal yang kelalaian dia, dari kelalaian dia. Sedangkan khawasul khawas adalah taubatnya daripada melakukan yang tidak dicintai oleh Allah. Gitu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita pelajari kita manfaatkan. Anak-anakku sekalian belajar baca. Makanya kitab jangan hanya dibawa, tetapi dilihat di mana yang harus kita baca. Sebab kamu ini calon-calon pemimpin masa depan, calon-calon ulama, calon-calon kiai, calon-calon mubaligh yang di masa depannya akan menjadi pimpinan umat di tengah-tengah masyarakatnya. Dan kamu harus berilmu, harus bisa membaca, harus bisa menafsirkan, harus bisa menterjemah, harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan Anda sendiri. Sehingga apa yang kita dapat, ilmu itu bisa kita amalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Istighfar, jangan lupa banyak-banyak istighfar. Rasul sendiri senantiasa tidak kurang dari 100 kali istighfar kita. Jangan kurang daripada Rasul. Rasul udah dijamin masuk surga. Sebab apa? Istighfar dari kelalaian-kelalaian, pikiran-pikiran yang masih kepada tentang duniawi, ya. Kita lebih banyak kadang-kadang urusan dunia yang kita pikirin daripada urusan akhirat. Itu kelalaian. Istighfar tuh banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi wa la tai'asu. Tubu, bertobatlah kamu ilallahi kepada Allah, wa la tai'asu, dan janganlah kamu berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Fa innal yasa, karena bahwanya putus asa, ayil kunuta, berputus asa, min afillahi, dari ampunan Allah, kufrun, itu perbuatan kufur nikmat, ya. Jadi nggak percaya dengan adanya nikmat Allah, ya. Jadi kafirnya bukan kafir sama sekali, enggak itu, tetapi sekedar kufur nikmat. Sebab masih ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ya. Pintu surga, ya, itu ada pintu taubat yang tidak pernah ditutup oleh malaikat. Ya, pintu taubat namanya. Pintu surga ada 8, ada salah satu pintu taubat itu adalah yang tidak pernah ditutup, dibuka terus oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala untuk menerima hamba-hamba yang masih mau bertobat di situ. Jadi harapan kita masih banyak, kalau masih hidup di dunia, masih sadar, punya dosa sebesar apapun, maka Allah pasti akan memaafkan segala dosa-dosa kita. Maka dengan cara yang begini-begini nih, mudah-mudahan jalan hidup untuk menempuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu yang bermanfaat. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna rajulan, bahwa seorang laki-laki sa'ala Ibnu Mas'ud bertanya kepada Ibnu Mas'ud an Janbin alamma bihi, daripada dosa yang dia lakukan terus, dosa kecil itu ya, dia lakukan terus dosa kecil. Hallahu min taubatin, apakah dia itu ada jalan pintu taubat? Bertanya tuh seorang laki kepada Ibnu Mas'ud. Fa'aradu anhu Ibnu Mas'ud, maka berpaling daripadanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berpaling, meleng gitu, dia nggak berpaling daripada laki-laki itu yang bertanya, berpaling Ibnu Mas'ud. Summa iltafata ilaihi, kemudian dia menoleh lagi kepada laki-laki tadi. Tadi dia berpaling, kemudian dia liatin lagi laki-laki yang tanya, ya, seolah-olah Ibnu Mas'ud lagi mikir dulu gitu, bagaimana ini jawabnya nih orang gitu ya. Nah, rupanya mendapatkan ilham dari Allah. Bagaimana? Parwa ainaihi tajrifani, maka Ibnu Mas'ud melihat kepada laki-laki itu, ternyata air matanya lagi menangis, bertanya tentang dosa dia, kira-kira ada pintu tobat apa enggak, ada dimaafkan enggak, ada jalan untuk bertobat enggak. Dia banyak berbuat dosa kecil tapi sebetulnya, tapi banyak banget gitu, nggak berhenti-berhenti, banyak terus dilakukan. Ya, dosa mata yang sekedar melihat, ya, barangkali dosa-dosa yang dianggapnya ringan sama dia, itu dia lakukan. Apakah masih bertobat? Maka begitu melihat oleh Ibnu Mas'ud kepada laki-laki tadi, dua matanya sudah mengalir air mata, menangis dia. Faqala lahu, nah ini tadi jawaban seperti apa yang saya katakan tadi. Maka Ibnu Mas'ud menjawab daripada pertanyaan laki-laki tadi. Apa kata beliau? Inna lil jannati samaniyatu abwabin, bahwasanya bagi surga itu punya 8 pintu. 8 pintu surga. Kulluha tuftahu wa tughlaqu, semuanya itu adalah dibuka dan kadang-kadang ditutup. Terdibuka, terditutup, terdibuka, terditutup. Tuh, ada dibukanya, ada ditutupnya tuh pintu surga. Nah, sedangkan illa babu taubati, kecuali pintu tobat. Pintu tobat, ya. Bagaimana pintu tobat? Fa inna alaihi, karena bahwasanya pada pintu tobat itu malakan wakalan bihi, karena pada menjaga pintu tobat itu ada malaikat yang menjaga pintu tobat itu. La yagliku, dan tidak pernah dia akan menutup, tidak pernah akan mengunci pintu tobat itu. Fa'amal, maka melakukanlah Anda dengan segala kebaikan, wala tai'as, dan janganlah kamu berputus asa. Kajabil Ihya, demikianlah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali, ya. Jadi banyak penuh harapan kepada hamba-hamba Allah, dosa sebesar apapun juga, ya, Anda silakan bertobat. Dengan tobat ini Allah akan ampuni semuanya dosa-dosa kita. Seperti dulu saya katakan, itu ada, ya, seseorang laki-laki yang berdosa pernah sempat membunuh 99.
Cuman lengkapnya candi berapa tuh? Dia tambah satu lagi, ya. Gara-gara tuh rahib tuh kurang bijaksana jawabannya. Wah, nggak ada itu untuk masa ditebas langsung lehernya yang satu orang. Jadi berapa tuh dia bunuh? 100. Begitu dia berangkat temuin lagi seorang ulama, seorang kiai. Ya, orang kiai jawabannya semacam ini. Selagi kita mau bertobat kepada Allah, jalan yang benar adalah Allah akan memaafkan sebesar apapun tobat kita, dosa kita. Oh begitu Pak Kiai. Iya. Cuman kamu jangan pulang ke kampungmu lagi. Kalau pulang ke kampungmu lagi berat di situ, sebab orang udah menilai kamu itu ahli maksiat, udah nggak bakalan percaya, dan susah kamu untuk berbuat baik juga nggak dipercaya sama orang. Ya, jadi kemana? Kamu harus pindah kampung. Pas dia mau pindah kampung, di sana ada kiai, di sana ada pesantren, di sana ulama. Kamu belajar ilmu agama, ibadah di sana. Kembali ke jalan Allah. Kamu hijrah ke sana. Siapa kiai? Dalam perjalanan tiba-tiba dia berangkat menuju ke situ, meninggal dunia di tengah jalan. Begitu meninggal dunia di tengah jalan, apa yang terjadi? Ya kan? Wah, nggak ada yang tahu kecuali malaikat. Sebetulnya udah baru berjalan, meninggal dunia. Ada 2 malaikat yang bilang, malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat rahmat bilang, ini orang udah bertobat, harus dimaafkan. Ya, dimaafkan. Walaupun dia belum pernah sholat, belum pernah ibadah, baru jalan doang menuju kepada tempat yang baik, menuju jalan taubat, itu udah dimaafkan sama dia. Oh nggak bisa, kata malaikat azab, nggak bisa, belum ngapa-ngapain, ya baru jalan doang. Ya walaupun baru jalan doang, tapi hatinya udah hijrah dia ke sana, hatinya udah di sana walaupun dia masih dalam perjalanan. Ah enggak, kalau begitu begini aja dah, kita ukur aja dah jarak antara kampung dia dengan tempat yang dituju. Oh diukur, iya, mana yang lebih dekat itulah ketentuan dia. Kalau memang lebih dekat dari kepada tempatnya yang dulu tempat maksiat, dia berarti ahli azab, harus diazab. Dia belum tobat. Tapi kalau memang lebih dekat ke tempat tujuan, berarti dia adalah min ahlil rahmat, daripada ahli rahmat dan maghfirah dari Allah. Oh gitu, iya, benar. Oke, diukur. Maka ketika diukur, Allah memperkerat tuh, ya, memperkerat bumi, ya. Diukur-ukur sama dia, ternyata lebih dekat ke tempat untuk bertobat. Oh, kalau begitu, begitulah rahmat Allah kepada hambanya yang mau bertobat kepada jalan yang benar. Apalagi masih kecil-kecil gini, Masya Allah, bertobat pada Allah. Kalau pernah berdosa sama guru, kurang sopan sama guru, kurang sopan sama kitab, sama ilmu kita, kurang adab, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya ilmu kita berkah, maka kita harus menghormati guru kita, harus menghormati orang tua kita, harus menghormati kitab-kitabnya juga harus dihormati. Nggak boleh kita mencoret-coret segala macam, ya. Muliakan itu semuanya. Insya Allah kita dimuliakan oleh ilmu kita sendiri. Jangan sampai ilmu kita yang kita tidak amalkan dengan sebaik-baiknya, malah dia mencoreng kita. Semoga Allah memberikan taufik hidayah pada kita sekalian, ya. Cukup sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya'i tama walalil kirami wa ashabikan nujumi
fi qudwatil marami lil urbi wal ajami. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alal ladha asrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla hawba lana al-arad wa aminir rahmat waghfir li rabbi wa mauludin wal ahli wal ikhwan wa sakhilil khillan wa kulli di mahabban au jiratin au subah wal muslimina ajma'. Amin ya Rabbi asma badlaw wajudan manna la biktisabin minna bil Mustafa Rasul nafza bi kulli suhbi salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatas sisubi walhamdulillahi bil bad'i wa tanai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat. Hasbi Rabbi Jalla